Halo semuanya, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai prisma. Ya, prisma itu adalah bangun ruang sisi datar. Salah satu contoh bangun ruang sisi datar, dan prisma itu banyak jenisnya. Ya, di sini saya sudah ada menggambar beberapa contoh prisma, yaitu yang ini namanya prisma segitiga, yang ini namanya prisma trapesium. Jadi prisma itu adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai alas dan tutup yang sama bentuknya, dan selimutnya atau sisi tegaknya adalah persegi panjang. Nah, ini saya sudah punya alat peraganya. Nah, inilah contoh nyata prisma segitiga. Ya, jadi alasnya bukan yang bawah ya, alasnya bukan yang bawah, tapi alasnya segitiga. Sebenarnya prisma ini kalau ditaruh yang benar begini, alasnya segitiga dan tutupnya juga segitiga. Jadi cara kamu mengidentifikasi prisma itu adalah cari dua bangun datar yang sama persis di gambar tersebut ya. Jadi meskipun dia ditaruh begini, alasnya bukan yang bawah tapi justru yang ini, karena ciri-ciri prisma adalah dia hanya punya dua bangun datar yang sama, yaitu alas dan tutupnya. Jadi sebenarnya gambarnya yang ini. Nah, tiang-tiang ini yang tegap ini inilah tinggi prisma. Jadi tinggi prisma adalah garis atau rusuk yang menghubungkan bagian alas dengan tutupnya. Oke, ini contoh prisma segitiga. Lalu saya punya contoh lagi. Ini namanya prisma juga, tapi prisma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma segi 6 karena yang sama bentuknya hanya segi 6 ini. Sedangkan dinding-dindingnya semua adalah persegi panjang ya. Lalu ada lagi yang ini namanya prisma segi 5. Nah, karena ini ada 5 garisnya. Nah, jadi yang benar tuh begini ya taruhnya. Nah, inilah yang namanya tinggi prisma ya. Nah, sebenarnya ini juga prisma, tapi prisma yang alasnya persegi panjang. Nah, prisma yang alasnya persegi panjang atau persegi juga boleh, itu punya nama khusus yaitu balok ya. Nah, ini sudah pernah saya buat videonya di video sebelumnya. Dan ada satu lagi nih, ini juga prisma sebenarnya, tapi prisma yang alasnya persegi. Prisma yang alasnya persegi itu punya nama khusus juga, yaitu kubus ya. Jadi untuk prisma ada satu lagi sebenarnya tabung. Tabung itu juga prisma, tapi prisma yang alasnya lingkaran. Jadi prisma itu luas banget ya. Macamnya, pokoknya dia ciri-cirinya dia punya dua bangun datar yang sama dan sebangun atau kongruen. Oke. Nah, sekarang kita belajar ciri-cirinya dulu ya. Sama seperti bangun ruang lain, prisma itu punya titik sudut. Titik sudut tuh yang ini ya. Jadi kalau alasnya segitiga, maka titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau segi 5 titik sudutnya yang ini, pertemuan antara 3 buah garis. Kalau segi 5 titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, tadi kalau prismanya segitiga titik sudutnya ada 6. Kalau prismanya segi 5 titik sudutnya ada 10. Maka kesimpulannya jumlah titik sudut ya. Maka kesimpulannya jumlah titik sudut prisma jumlah titik sudut prisma adalah 2 kali n. Ini rumusnya. N itu adalah jumlah sisi jumlah sisi alasnya. Jadi kalau kayak gini tadi, ini prisma segi 6, maka n-nya 6. Maka titik sudutnya adalah 2 kali 6, 12. Titik sudutnya ada 12 gitu ya. Jadi ini rumus untuk menentukan jumlah titik sudut prisma. Terus yang kedua, rusuk. Rusuk itu adalah garis-garisnya. Rusuk tuh yang ini. Nah, kita contoh yang ini dulu. Prisma segitiga, maka rusuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau prismanya segitiga, rusuknya 9. Sekarang kalau prismanya segi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita simpulkan. Kalau prismanya segitiga, jumlah rusuknya 9. Kalau prismanya segi 5, jumlah rusuknya 15. Maka jumlah rusuk prisma
maka jumlah rusuk prisma rumusnya adalah 3 kali N. 3 kali jumlah rusuk alasnya. Kalau alasnya segitiga maka N-nya 3, maka rusuknya ada 3 kali 3 9. Kalau alasnya segi 5 maka N-nya 5. Jumlah rusuknya 3 kali 5 15. Oke, sekarang sisi. Sisi itu dindingnya ya. Kalau prisma segitiga maka dindingnya ada berapa? Alas tutup 2. Sebelah sini 1, sebelah sini 1, sebelah sini 1, 3, maka 2 tambah 3 5. Kalau prisma yang segitiga jumlah sisinya 5. Kalau prisma segi 5 jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau prismanya segi 5 maka sisinya ada 7. Maka kesimpulannya jumlah sisi prisma adalah N tambah 2. Jadi kalau yang ini prisma segi 6 berarti N-nya 6, maka jumlah sisinya adalah 8. Kita coba buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, ini rumus-rumus untuk menentukan ciri-ciri prisma gitu ya. Kadang ini suka ditanya juga di ulangan. Nah, sekarang kita ke rumus intinya. Rumus intinya ada 2, yaitu luas permukaan prisma sama volume prisma. Kita mulai dari luas permukaan prisma. Nah, permukaan itu maksudnya kita menghitung jumlah luas dindingnya. Ini kan kerangka. Ini namanya kerangka prisma. Karena masih bolong-bolong tuh saya bisa ngintip. Nah, kalau yang sudah lengkap, ininya nanti ada tutupnya ya, ada penutupnya, ada misalnya karton yang mau kita tutup. Nah, luas karton yang kita gunakan untuk menutup prisma ini berapa sih luasnya? Itu yang namanya luas permukaan. Jadi kalau ditanya luas permukaan, kita menghitung 2 kali luas alas. Kan alasnya udah pasti sama tuh sama tutupnya. Makanya kita kali 2 ditambah sama luas dinding prisma. Dinding prisma itu pasti bentuknya persegi panjang. Jadi ini sebenarnya persegi panjang ya. Jadi kita ngitung luas persegi panjang yang ini, ngitung luas persegi panjang yang ini, sama ngitung luas persegi panjang yang ini. Kalau mau cepat rumusnya jadi gini. 2 kali luas alas prisma. Jadi alas prismanya kamu hitung dulu, kamu kali 2. Lalu kamu tambah dengan keliling alasnya dikali tinggi aja gitu ya. Jadi keliling alas, kalau mau cepat untuk menghitung selimut prisma, ini keliling alasnya, ini tambah ini, tambah ini, kamu kali sekali aja tingginya, itu udah langsung dapat luas selimut prisma gitu ya. Nah, kenapa saya tulisnya 2 kali luas alas prisma? Karena alas prisma itu macam-macam ya. Dia kayak gini, boleh segitiga, boleh trapesium, boleh boleh belah ketupat, boleh layang-layang. Semua bangun datar itu boleh jadi alas prisma. Maka kalau ditanya luas permukaan prisma tergantung soalnya. Kalau kamu dikasih soal yang prismanya berbentuk alasnya berbentuk belah ketupat, maka 2 kali luas belah ketupat ditambah keliling belah ketupatnya dikali sama tinggi prisma ya. Maka untuk prisma kalian harus jago, harus kuasai materi bangun datar. Bangun datar itu ada persegi, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada trapesium, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada layang-layang, banyak ya. Nah, itu harus kamu hafal semua rumus luasnya. Terus kalau ditanya volume prisma, itu volume itu intinya luas alas kali tinggi. Jadi alas prismanya apa, kamu kali sama tinggi prismanya. Oke, sekarang kita praktek ke soal. Sekarang saya punya contoh soal, ini hanya salah satu contoh ya, tapi kurang lebih kalau kamu dikasih soal tentang prisma, mengerjakannya seperti ini ya. Nomor 1, perhatikan gambar prisma trapesium siku-siku. Jadi ini saya punya prisma yang alasnya adalah trapesium siku-siku ya, karena saya punya 2 gambar trapesium siku-siku yang sama di bagian depan sama belakang. Nah, 80 cm ini adalah tinggi trapesiumnya, 1 meter ini adalah alas trapesiumnya. Lalu di sini ada 40, maka di sini juga 40 bisa saya pindahin ya. 40 di sini bisa saya pindahin 40 ke sini karena itu sama aja. Oke. Sama ininya ya, tinggi prismanya saya belum kasih. Misalnya kita kasihnya berapa ya? 120 dah. Gitu ya. Nah,
hitunglah A luas permukaan prisma, yang B volume prisma. Nah, karena ini yang kita jawab dulu yang pertama ya. Yang luas permukaan. Tadi luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas prisma. Nah, karena alas prismanya adalah trapesium, maka luas permukaan prismanya adalah luas trapesium dikali 2 kali luas trapesium ditambah keliling alas. Keliling alas itu berarti kamu harus menjumlahkan semua garis yang ada di trapesiumnya. Trapesium itu punya 4 garis. Garis yang ini kita udah tahu 80, ini udah tahu 1 meter, yang ini belum ada, yang ini udah tahu 40. Ternyata ada satu garis lagi yang kita belum tahu panjangnya. Maka kita harus cari dulu panjang garis miring trapesium siku-siku ini, baru kita bisa menghitung keliling alas. Nah, cara mencari garis miring ini caranya seperti ini. Pertama, yang garis 80 ini kita pindahkan ke sini, ya, kita bikin garis bantu. Nah, maka kalau di sini 80, maka yang ini juga 80 cm, gitu ya. Lalu garis yang atas 40 kita juga pindahin ke bawah. Nah, berarti yang ini juga 40 cm. Sedangkan dari sini sampai sini adalah 1 meter. 1 meter itu berbeda dengan sentimeter ya. Jadi kita ubah dulu meternya ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu dia turun 2 tangga. Dari meter ke desimeter, baru desimeter ke sentimeter, maka dikali 100. Maka nanti ini jadi 100 cm. Nah, dari sini ke sini 100 cm. Dari sini ke sini 40 cm. Maka dari sini ke sini sisanya 100 dikurang 40, jawabannya 60 cm. Jadi 40 ditambah 60 jawabannya 100. Nah, kalau perhatikan segitiga ini, yang ini saya tunjuk ya, ini, yang ini sama yang ini, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, maka kita bisa mencari garis yang ini menggunakan teorema Pythagoras, ya. Garis miring ini adalah hipotenusanya, sisi terpanjang karena ada di depan siku-siku. Maka caranya adalah akar 80 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. Nah, ini teorema Pythagoras. Jadi kamu kalau mau tahu kenapa rumusnya begini, kamu belajar dulu teorema Pythagoras. Oke, kita hitung. 80 pangkat 2 itu berarti 80 kali 80 6400 ditambah 60 pangkat 2 itu 60 kali 60 itu 3600. Lalu 6400 ditambah 3600 itu 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100. Nggak pakai akar lagi ya, langsung 100 aja. Karena 100 kali 100 10.000. Oke, sekarang sudah lengkap garisnya, maka kita hitung luas permukaannya. Kita jawab di sini ya. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas dikali 2 kali luas alas ditambah keliling prisma dikali tinggi. Keliling alas dikali keliling alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke. Sekarang kita masukin angkanya. 2 kali luas alas. Karena alasnya adalah trapesium, maka luas alasnya adalah luas trapesium. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu yang ini. Sisi sejajar itu adalah garis yang garisnya itu sejajar sehingga dia tidak akan pernah berpotongan, ya. Berarti 100 ditambah 40. Ini kalau gambarnya adalah trapesium. Kalau layang-layang berarti nanti luas alasnya luas layang-layang, beda lagi ya. Maka 100 ditambah 40 lalu dikali sama tinggi trapesium. Tinggi trapesium yang ini 80 dibagi 2. Nah, ini yang namanya luas trapesium. Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2 ditambah dengan keliling alas. Keliling alas itu berarti tinggal tambah-tambahin aja. 80 tambah 100 tambah 100 tambah 40. 80 tambah 40 tambah 100 tambah 100 itu namanya keliling alas dikali tinggi prismanya 120. Nah, inilah yang namanya luas permukaan prisma. Lalu kita
hitung ini 2 sama 2 nya boleh kamu bagi karena ini perkalian. 2 bagi 2 1 habis, tinggal 100 tambah 40 140 dikali 80 ditambah dengan 100 tambah 100 200, 80 tambah 40 120, 120 tambah 200 berarti 320 dikali sama 120. Lalu kita hitung 140 kali 80 itu kita hitungnya 14 kali 8 aja. 8 kali 4 32, 8 kali 1 8 tambah 3 11, 112 tambahin nolnya 2 karena nggak kita pakai, ditambah 32 kali 12, 32 kali 12 4 6 2 3 4 8 3 38400 ya. Lalu kita jumlahkan 11.200 ditambah 38.400 00694. Jadi jawaban terakhirnya adalah 49.600 cm pangkat 2. Nah, inilah yang namanya luas permukaan luas permukaan prisma gitu ya. Sekarang yang B, volume prisma. Volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, karena tadi alasnya adalah trapesium, maka luas alasnya adalah luas trapesium, sama dengan yang ini ya. Tapi nggak ada 2 kalinya, karena ini kita tidak perlu menghitung tutupnya, hanya alasnya aja. Jadi langsung 100 ditambah 40 dikali 80 dibagi 2 aja, dikali sama tinggi prisma. Tinggi prismanya yang ini. Tinggi prisma itu garis yang menghubungkan alas prisma dengan tutup prisma, dikali 120. Nah, ini kamu boleh coret, boleh 80 bagi 2, boleh 120 bagi 2. Saya 120 bagi 2 aja ya, biar 120 nya lebih kecil. Sisa 60. Lalu ini 100 tambah 40 140 dikali 80 dikali 60. Tinggal kita hitung ya. 8 kali 6 kan 48 dikali 14. 48 dikali 14. 32 16 19 8 4 2 17 6 672, nolnya masih ada 1 2 3 1 2 3 cm pangkat 3. Nah, inilah yang namanya volume prisma. Nah, kadang volume itu satuannya bisa dalam liter ya. Ini kalau mau diubah ke liter caranya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Jadi kalau mau mengubah ke liter, kamu sama aja mengubah ke desimeter pangkat 3. Karena ini cm ke desimeter itu hanya naik 1, jadi kita bagi. Tapi karena dia pangkat 3, sekali naiknya dibagi 1000. Jadi ini supaya jadi liter, kamu bagi 1000. Coret, nolnya 3. Tinggal 672 bagi 1, 672 tapi liter. Nah, gitu ya. Jadi itu triknya kalau mau mengubah ke liter. Oke, ini soal pertama. Sekarang kita beralih ke soal kedua. Sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku memiliki ukuran 15 cm, 12 cm, dan 9 cm. Jika tinggi prisma 20, maka hitunglah A volume prisma, A luas permukaan prisma, B volume prisma. Ini soalnya masih seperti nomor 1, bedanya ini dalam bentuk soal cerita, tidak ada gambarnya, dan alasnya sudah beda. Itu kan alasnya trapesium, ini alasnya adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau kamu mau gambar prisma yang dari cerita, sebuah prisma dengan alas segitiga siku-siku, maka kamu gambarlah 2 buah segitiga siku-siku. Nah, yang depan alasnya kamu gambar lagi agak miring ke samping ya, supaya lebih mudah kelihatannya nanti. Ini nanti jadi alas, ini jadi tutup. Lalu kamu tinggal hubungkan titik-titik sudut yang sama. Nah, tuh, jadi deh. Inilah yang namanya prisma segitiga siku-siku. Ya, ukuran segitiga siku-sikunya 15, 12, 9. Nah, segitiga siku-siku tuh garisnya ada 3. Ada satu garis yang paling panjang, namanya hipotenusa. Nah, itulah ya, dia adanya di depan siku-siku.
Jadi kalau siku-sikunya di sini, maka garis ini adalah hipotenusanya. Itulah garis terpanjangnya. Maka yang 15 adalah yang ini. Sisanya 12 sama 9 bebas. Tapi kalau dilihat dari gambar saya, maka inilah yang 9, ini yang 12. Oke. 9, 12, 15. Tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah garis yang menghubungkan alas dengan tutup, maka tinggi prismanya yang ini. Jadi tinggi prismanya adalah 20. Nah, kita mulai dari luas permukaan. Luas permukaan tadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling prisma dikali tinggi. Oke. 2 kali luas alas. Karena ini alas yang berbentuk segitiga, maka luas alasnya adalah luas segitiga. Segitiga itu luasnya alas kali tinggi bagi 2, ya. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alas dan tinggi pada bangun datar itu adalah 2 buah garis yang tegak lurus. Jadi ini kan segitiga, garisnya ada 3. Nah, kalau kamu bingung yang mana alas, mana tinggi, mana yang nggak dipakai, karena kita hanya pakai 2 angka, caranya adalah carilah 2 garis yang tegak lurus. Nah, pada segitiga siku-siku, 2 garis yang tegak lurus kan yang ini, yang 9 sama 12. Maka itulah alas dan tingginya. Boleh 9-nya alas, berarti tingginya 12. Boleh alasnya 12, maka tingginya yang 9. Boleh ketukar ya, tapi 15-nya nggak boleh karena itu adalah sisi miring. Maka ini yang kita pakai 9 kali 12 dibagi 2 ditambah keliling, keliling alas ya, bukan keliling prisma, keliling alasnya. Nah, keliling itu kita menjumlahkan semua garisnya. Segitiga siku-siku tuh garisnya ada 3. Kebetulan 3-3 sudah ada garis panjangnya, maka kita tinggal tambahin aja. 12 tambah 9 tambah 15 dikali sama tinggi prismanya 20. Oke, ini boleh 2 bagi 2 habis. Nanti tinggal 9 kali 12. 12 kali 9 18, 108 ditambah sama 12 tambah 9 21. 21 tambah 15 36. 36 kali 20. 36 kali 2 itu 72, maka 720. Kita tambahin 108 tambah 720. 8 tambah 08, 0 tambah 22, 1 tambah 8, 8. Maka untuk soal ini luasnya adalah 828 cm pangkat 2. Oke. Sekarang yang B, volumenya. Volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya adalah segitiga, maka alasnya alas segitiga yang ini ya. 9 dikali 12 dibagi 2, nggak pakai 2 lagi karena kita nggak hitung tutupnya, dikali tingginya aja 20. Nah, biar gampang ini 20 bagi 2 10, maka nanti tinggal 9 kali 12 tadi 108. 108 kali 10 1080 cm3. Oke. Ya, selesai pembahasan tentang prisma. Ya, sekali lagi ini hanya soal yang hanya penerapan rumus. Padahal sebenarnya soalnya masih banyak lagi. Prisma itu bisa digabung sama bangun ruang yang lain ya. Nanti kalau ada waktu saya bikinin video tentang bangun ruang yang gabungan. Ini yang sendiri-sendiri dulu, dasar-dasarnya dulu. Kurang lebih dasar materi prisma itu adalah seperti ini. Ya, nanti saya akan buat lagi video yang lain. Kalian cek lagi, tonton lagi. Ya, ditonton baik-baik dari awal. Kalau masih kurang ngerti, coba diulang lagi. Siapa tahu yang kedua kalinya bisa lebih ngerti ya. Mudah-mudahan kalian ngerti pembahasan saya sekarang. Terima kasih untuk Pak Agung yang sudah membantu memvideokan materi kali ini. Terima kasih, selamat belajar.